Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Tertulis dalam kitab Mazmur 147 ayat 3 dan 4. Bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Terambil dari kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karena Allah memedulikan kita, kita dapat meninggalkan kekhawatiran kita bersamanya. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah lembut dan perkasa. Mari kita mulai kisah inspiratif. Allah memang mengenal dan menghitung bintang-bintang, tetapi Dia lebih memerhatikan Anda dan saya, sekalipun kita sudah rusak oleh dosa. Dia membalut hati kita yang hancur dengan kepekaan dan kebaikan, dan Dia membawa kesembuhan bagi jiwa kita yang terdalam. Kebesaran kuasa Allah merupakan wujud dari kebesaran hati-Nya. Kekuatannya adalah ukuran dari kasih-Nya. Dia adalah Allah yang lembut sekaligus Allah yang perkasa. Sang pemazmur mengatakan bahwa Allah menentukan jumlah bintang-bintang, dan bahkan menyebut nama-nama semuanya. Apakah Dia akan lebih memedulikan bintang-bintang yang hanyalah benda mati, tetapi tidak memedulikan kita, yang memiliki citranya? Tentu saja tidak. Dia mengetahui pergumulan kita saat kesepian, dan Dia peduli. Dia adalah Allah yang penuh perhatian. Allah, dalam wujud putranya Yesus, memerhatikan seluruh penderitaan kita. Dia memahami dan tidak menghukum atau menghakimi saat kita gagal. Dia membungkuk dan mendengarkan seruan minta tolong kita. Dia dengan lemah lembut mengoreksi kita.
Dia menyembuhkan lewat waktu dan dengan keterampilan yang luar biasa. Suatu hari nanti bintang-bintang akan jatuh dari langit, namun bukan bintang-bintang itu yang menjadi perhatian utama Allah, melainkan Anda. Dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, dan Dia akan melakukannya. Sesuai dengan rema kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 147 ayat 3, demikian, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami luka hati. Namun, dalam hidup ini, hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Saat itu, Max sedang berkemah bersama anak-anaknya. Saat ia sedang membenahi perlengkapan kemah mereka, misi kecil mengisi waktunya dengan menggambar sambil mengobrol dengannya. Percakapan mereka terhenti saat ada teriakan dari tengah danau. Ternyata perahu yang dinaiki kedua kakaknya, Kate dan Josh, terbalik. Mark bergegas berenang ke tengah danau untuk menyelamatkan Josh yang tersangkut di perahu. Saat kedua anaknya berhasil diselamatkan, masalah baru muncul. Misi menghilang, diduga, misi menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Sejak saat itu, kehidupan keluarga mereka berubah. Dari yang tadinya saling peduli, sekarang saling menyalahkan. Semakin hari setiap anggota keluarga semakin terluka dengan sikap dan perkataan dari anggota keluarga lainnya. Sampai akhirnya, Mark bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan ia disentuh dengan kasih Allah. Seketika itu juga, luka hatinya disembuhkan. Bukan hanya luka hati karena kehilangan anaknya, luka masa lalunya pun Tuhan sembuhkan. Setelah itu, keluarganya pun mengalami pemulihan dan hidup saling mengasihi kembali. Sama seperti keluarga Mark, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami luka hati. Mungkin luka itu berasal dari perseteruan atau kesalahpahaman antara orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, mertua dan menantu. Seakan-akan perseteruan itu tidak akan pernah ada habisnya, sehingga luka itu pun semakin dalam. Bila kita sedang mengalami luka itu, ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 3. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang harus kita lakukan saat ini hanyalah membuka hati kita terhadap kasih Allah. Percayalah, sentuhan kasih-Nya sanggup memulihkan luka-luka hati kita, sehingga aib perseteruan kita diubahkan menjadi kemuliaan dan kita pun mengalami mujizat pemulihan keluarga. Renungkanlah, sedalam apapun luka hati kita, begitu disentuh dengan kasih Allah, seketika itu juga pemulihan terjadi. Aplikasi yang mungkin saya tanya adalah, 1. Luka hati seperti apakah yang sedang Anda alami dalam keluarga? 2. Mengapa kasih Allah dapat menyembuhkan luka hati Anda? 3. Apa yang Anda lakukan agar bisa pulih dari luka hati? Doa untuk hari ini, Bapa yang baik, saat ini kami mau membawa luka-luka hati kami kepadamu. Kami mohon, sentuh hati kami dengan kasih-Mu yang penuh keajaiban, supaya kami boleh mengalami pemulihan pribadi dan juga pemulihan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda,
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.